Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Sistem dan Regulasi Pemilu. Topik yang akan saya hantarkan dalam kupasan maupun diskusi ini meliputi atau menyangkut bab 6 regulasi pemilu pada masa reformasi. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan itu pemilu tahun 1999, pemilu pertama kita di era reformasi. Kemudian yang kedua adalah pemilu tahun 2004, berturut-turut 2009, 2014, dan 2019 yang terakhir. Kita mulai yang pertama terlebih dahulu, kontekstual ya, pemilu dengan latar belakang konstelasi politik yang ada pada waktu itu. Nah, dalam rangka merespon tuntutan visi reformasi yang diusung oleh gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, ya, gerakan yang kemudian menekan Presiden Soeharto untuk undur diri dari jabatannya dan kekuasaan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, maka MPR menggelar sidang istimewa pada tanggal 8 sampai dengan 10 November tahun 1998. Ya, beberapa bulan setelah Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun yang sama itu mengundurkan diri di depan para petinggi Republik di Istana Negara. Dan saat itu juga langsung dilantik Habibie sebagai penggantinya. Dalam sidang istimewa itu MPR menerbitkan 12 ketetapan atau TAP MPR RI. Satu diantaranya terkait dengan pengaturan pemilu. TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPR nomor 4 MPR RI tahun 1998. Ini ada yang kurang nih. Yang merupakan revisi dan aturan tambahan terhadap TAP MPR nomor 3 tahun 1998 tentang pemilihan umum yang diterbitkan beberapa hari sebelumnya. Ya, itu di agenda pertama itu adalah TAP MPR nomor 3 tahun 1998. Lalu kemudian pada beberapa hari setelahnya kemudian direvisi, ditambahkan, dan itu jadi yang lebih komplit. Apa perbedaan di situ? Karena TAP MPR nomor 3 ini masih gaya-gaya Orde Baru lah, belum menyentuh pada sebagaimana yang diinginkan oleh para pembentuk undang-undang, oleh para peserta, ya, oleh para peserta sidang anggota MPR RI itu, dan memang kelihatan sangat berbeda antara TAP MPR nomor 3 ini dan TAP MPR nomor 4 yang berikutnya. Ya, TAP MPR nomor 3 ini boleh disebut sangat normatif, ya, gambaran sebagaimana pemilu-pemilu pada masa Orde Baru. Tetapi saya menduga dan memang pada tahun-tahun seperti itu ada hentakan yang kemudian diajukan. Tampaknya ada dinamika sehingga perubahan itu cukup drastis antara TAP MPR nomor 3 menjadi TAP MPR nomor 4 itu. Nanti akan kita lihat bagaimana yang dimaksud. Dalam TAP MPR nomor 4 dimuat 8 pengaturan terkait langsung dan tidak langsung mengenai pemilu. Pertama, asas pemilu. Asas pemilu ini penting karena ada perubahan yang cukup mendasar, ya, nanti akan kita lihat, ialah pada perubahan asas yang semula luber saja, itu pemilu, itu asas pemilu peninggalan zaman Orde Baru yang sebenarnya Partai Persatuan Pembangunan, ya, dan yang pihak yang merasa dirugikan selama pemilu-pemilu pada masa Orde Baru, dan 2 pemilu atau 1 pemilu terakhir, ya, itu PDI, ya, belum PDI Perjuangan, ya, PDI di bawah Suryadi,
itu juga kemudian melakukan banyak protes. Ya. Nah, selama Orde Baru tidak pernah diakomodasi itu oleh pembentuk undang-undang. Tapi begitu di TAP MPR ini dan kemudian di Undang-Undang Pemilu berikutnya, itu sudah mencantumkan asas yang tidak saja luber tapi juga jurdil. Nah, yang kedua adalah pengaturan mengenai percepatan penyelenggaraan pemilu, itu dipercepat dari semula tahun 2023 ya, menjadi 99. Kemudian yang ketiga adalah partai politik peserta pemilu itu diatur, mengubah terhadap pengaturan yang sama di pemilu-pemilu masa Orde Baru melalui undang-undangnya tentu saja. Kemudian penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu kemudian diformat ulang supaya lebih demokratis dan memang itu yang terjadi. Kemudian lembaga pengawas, lembaga pemantau pemilu diberi peran yang lebih baik begitu. Lalu komposisi dan jumlah anggota MPR, DPR dan DPRD juga mengalami perubahan. Kemudian keberadaan fraksi ABRI di DPR dan DPRD itu mengalami perubahan juga. Bahkan akhirnya kemudian out ya dari gedung DPR dan gedung-gedung parlemen di Indonesia nantinya sebagai pengaturan itu. Dan yang ketiga, yang ke-8 adalah pemberdayaan MPR, DPR dan DPRD. Nah, ini penting karena inilah tonggak dari sejarah demokrasi elektoral kita. Kendatipun tonggak yang berikutnya ialah tahun 2004 itu menguatkan dari bangunan demokrasi elektoral kita ke arah yang lebih baik, dalam format yang lebih baik. Nah, pemerintah kemudian merevisi sejumlah undang-undang, paling tidak ada 3, karena pemilu-pemilu di masa Orde Baru selalu ada 3 undang-undang. Ya, pertama adalah partai politik, yang kedua adalah pemilunya itu sendiri, tentu pemilu legislatif, karena pemilu-pemilu anggota DPD dan apalagi Pilpres belum diserentak langsungkan begitu. Nah, ya ialah pertama undang-undang tentang parpol, undang-undang nomor 2, undang-undang nomor 3 tahun 99 tentang pemilihan umum, dan undang-undang nomor 4 tahun 99 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ini susduk ya, istilah dulu itu terkenal dengan susduk. Susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD ya, kalau sekarang namanya MD3 gitu ya. Nah, saudara, di masa Orde Baru selalu dikenal adanya 5 paket undang-undang gitu ya. 5 paket undang-undang itu 3 diantaranya tentang partai politik dan Golkar biasanya. Karena Orde Baru tidak mau disebut Golkar tidak bisa disebut sebagai partai politik gitu ya. Itu kan klaim faktual saja, tetapi klaim teoritisnya kan tidak bisa begitu karena toh pada masa-masa itu 6 kali pemilu pertama pada zaman Orde Baru itu Pak Golkar kendatipun mengklaim dirinya bukan sebagai partai politik tetapi fungsi-fungsi kepartean politiknya juga kuat, sama saja. Nah, paket undang-undang 5 paket undang-undang itu biasanya begini, 3 ya, kemudian tambah misalnya ditambah dengan referendum, ditambah dengan satu lagi adalah semacam ketiadaan untuk tidak mengubah referendum gitu ya. Itu. Nah, saudara kembali ke soal ini di Undang-Undang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ini adalah dasar penyelenggaraan pemilu tahun 99. Di kalangan luas ya seringkali undang-undang ini karena 2, 3, 4 ini mengingatkan 2, 3, 4 mengingatkan sebuah produk rokok yang terkenal di Indonesia, Ji Samsu 2, 3, 4, Undang-Undang Ji Samsu. Nah, saudara, yang berikutnya bahwa ya keterlambatan, jelas sekali terlambat. Pemilu masa Orde Baru, rata-rata pemilu disiapkan sekurang-kurangnya 2 tahun. Namun
pemilu tahun 99 dipersiapkan dalam waktu 7 bulan. Anda bayangkan 7 bulan. 7 bulan, tidak lama. Waktu itu anggapan semua orang bahwa pemilu kita akan gagal. Karena apa? Dipersiapkan dalam waktu, Anda bayangkan aja, 7 bulan. Apa yang bisa dilakukan 7 bulan? Tapi itu fakta yang menurut saya luar biasa. Karena dalam waktu sesingkat seperti itu, masih saja pemerintah, KPU, dan pemangku kepentingan masih bisa juga menggunakan waktu 7 bulan untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, keterlambatan pembentukan panitia pemilihan Indonesia sebagai eksekutifnya dari KPU, ya, nah berakibat juga pada keterlambatan pembentukan PPD. Jadi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ini, gitu ya, struktur penyelenggara pemilu itu ada KPU, gitu ya. Nah, KPU ini terdiri atas wakil-wakil dari masing-masing partai politik yang jumlahnya 48, dalam sejarah dicatat begitu. Lalu KPU ini, ini dari masing-masing parpol, unsur parpol, partai. Lalu yang jumlahnya adalah 48 partai yang waktu itu lolos dalam verifikasi sebagai peserta pemilu ya. Lalu ada juga 5 wakil dari pemerintah. 5 wakil dari pemerintah. Kalau di KPU RI ya, di KPU waktu itu 5, tapi di PPD 3. 48 inilah kalau pemerintah itu 5. Ya. Nah, KPU itu membentuk apa yang namanya PPI, Panitia Pemilihan Indonesia. Ya, lalu PPI ini membentuk lagi namanya PPD. PPD 1 untuk provinsi. PPD 1 untuk provinsi, PPD 2 untuk kabupaten. Itu. Lalu nanti ada PPK seperti biasa di kita sekarang ya. Nah, saudara, ini terlambat dibentuk. Kalau masa itu ya, ketua KPU RI lah ya, sekarang namanya RI. Ketua KPU itu adalah Jenderal Purnawirawan Rudini dari Partai MKGR ya. Sedangkan ketua PPI-nya adalah Jacob Tobing dari PDIP. Ya. Nah, di daerah-daerah tentu saya tidak hafal satu-satunya. Tapi khusus di Jawa Tengah saya tahu ketua PPD 1 waktu itu adalah almarhum Hadi Pranoto dari Partai Amanat Nasional. Nah, keterlambatan PPD 1 ya tentu mengefek ya bola salju lah itu apa namanya efek dominonya ya terlambat di pembentukan lain gitu. Nah, pangkal keterlambatannya itu semua karena keterlambatan diundangkannya Undang-Undang Cisamsu. Sedangkan keterlambatan Undang-Undang Cisamsu juga atas keterlambatan keputusan MPR yang baru memutuskan pemilu pada sidang istimewa MPR tahun 98 tadi, kurang dari setahun gitu ya. Nah, ini semua juga akibat karena ini ada soal yang penting ya, nanti akan saya jelaskan di sini sehingga kurang setahun. Jadi keterlambatan itu efeknya berantai ya, karena ada peristiwa yang juga sama-sama mendadak gitu ya. Tapi itu justru poin penting dari soal begitu. Ya. Gitu. Nah, keterlambatan ini juga akibat keadaan yang ada. Nah, konstelasi politik penyelenggara pemilu tahun 1999 di tengah-tengah suasana ketidakpercayaan publik ya, baik domestik maupun internasional terhadap produk-produk pemilu tahun 97, pemilu terakhir di masa Orde Baru, termasuk ketidakpercayaan publik atas institusi-institusi negara warisan Orde Baru
Karena itu publik diharapkan, karena dengan pemilu itulah diharapkan untuk kemudian meraih kepercayaan publik kembali. Pada sebagian besar iya, dan itu sangat berhasil, gitu ya. Sangat berhasil, karena tidak mudah. Dan 7 bulan waktu yang sangat terlambat itu menunjukkan adanya situasi yang mendesak. Nah, Presiden B.J. Habibie setelah dilantik jadi presiden tanggal 21 Mei tahun 98 itu dan menggantikan Soeharto, menetapkan hari H pemilu pada 7 Juni tahun 99 atau 13 bulan setelah beliau menjabat presiden, lalu dia mempercepat jadwal pemilu. Presiden Habibie memutuskan, ini dia poin besar sebagai seorang negarawan yang tampak jelas sekali dari Presiden Habibie, memutuskan untuk memangkas jabatannya dari yang seharusnya tahun 2003 menjadi sampai terbentuknya pemerintahan hasil pemilu tahun 99. Jarang ya seseorang yang punya jabatan dengan rela untuk untuk memangkas jabatannya secepat mungkin. Anda bayangkan saja, sekali lagi poin-poin dari keterlambatan ini sangat dimaklumi. Poin 7 bulan pemilu, kemudian berefek pada terlambatnya pembentukan PPI, terlambat pula pembentukan PPD 1 maupun PPD 2 itu. Lalu ya akhirnya ya keterlambatan Undang-Undang Cisamsu. Ya karena ini baru November, akhirnya November digelar. Ini menurut saya ini cepat gitu ya, menurut saya cepat dari hitungan agenda. Ini semua terlambat kenapa? Karena Presiden Habibie menyediakan dirinya untuk memangkas masa jabatannya dari yang semula tahun 2003, karena itu dia melanjutkan jabatan dari Presiden Soeharto gitu ya, setelah tanggal 21 Mei mengundurkan diri akibat tekanan dalam gerakan reformasi, terutama dipelopori oleh para mahasiswa, ya kan? Maka Presiden Habibie menetapkan tanggal 7 Juni tahun 99 ya, untuk mempercepat menggelar pemilu. Nah, Anda tahu bahwa memangkas jabatan ini ya sikap seorang negarawan yang tidak mementingkan kedudukannya. Karena dalam tabiat para politisi yang tidak berhasil, tidak layak untuk bisa disebut sebagai negarawan, adalah mereka yang terus ingin memupuk kekuasaannya, bahkan memperlama kekuasaannya. Bahkan bila perlu konstitusi diusulkan untuk diubah dari 2 kali periode menjadi 3 periode jabatan. 3 periode masa jabatan. Nah, memang kita berterima kasih kepada negarawan almarhum B.J. Habibie yang karena kalau buat dia memang tidak legitimate begitu ya, ya sudah mundur gitu ya, termasuk pertanggungjawaban di MPR kelak itu ditolak oleh MPR dan konsekuensinya bagi dia tidak ingin mencalonkan diri lagi. Kendati pun kalau mau dia memungkinkan, karena dia satu-satunya orang kuat di Golkar selain Akbar Tanjung, Bang Akbar sebagai ketua Golkar ya, yang sekaligus waktu itu adalah ketua DPR RI gitu ya. Tetapi beliau cukup tahu diri dan menyatakan ya ngapain kalau rakyat tidak percaya gitu ya kepada dirinya. Dan sampai akhir hayat beliau tidak mau berpolitik begitu ya. Dan kita tahu beliau sebagai negarawan yang patut untuk dikenang karena jasa-jasanya. Kemudian dia mendirikan namanya The Habibie Center. Salah satu tagline-nya adalah
demokratisasi tidak boleh henti gitu. Ya, saya beberapa kali bekerja sama dengan The Habibie Center dan secara pribadi saya juga kenal gitu ya. Pertama karena perkenalan pada tahun 94 saat saya jadi PLT Ketua Senat Mahasiswa Undip. Kebetulan Bung Alun sebagai ketuanya sedang ada keseripahan, almarhum ayahandanya meninggal, lalu saya menggantikan sementara posisi itu dan di situ ada studium general di Senat yang digelar oleh Senat untuk mahasiswa baru Undip dan disitulah ada kesempatan dan tahun-tahun berikutnya karena saya kebetulan ketua umum Masika di tingkat pusat memungkinkan ya untuk bisa berdialog dengan beliau. Jumpa saya yang terakhir dengan Pak Habibie pada waktu saya jadi membantu Prof. Jimli, ketua DKPP, di mana saya anggotanya, itu menikahkan anaknya, lalu saya bertugas untuk menyambut tamu VVIP, dan Pak Habibie itu dikerubutin begitu banyak orang, gitu ya. Begitu banyak orang, pejabat-pejabat yang aktif, bahkan presiden yang berkuasa sekalipun kalah magnetnya dengan Pak Habibie sehingga agak kacau akhirnya karena begitu banyak orang yang ingin berfoto dan seterusnya. Ya, itu memberi pelajaran kepada kita bahwa orang baik selama berkuasa itu akan dikenang. Jadi kalau Anda seorang pejabat hari ini, gitu ya, apakah Anda orang baik atau enggak, tunggulah saat Anda tidak lagi punya jabatan begitu. Nah, efek dari percepatan pemilu tentu akan mengubah formasi dan keanggotaan DPR dan MPR. Tentu saja mengubah terhadap formasi kekuasaan pada umumnya, baik level pusat maupun level daerah. Itu wajar saja. Ya, karena memang demikianlah itu keadaan yang akan terjadi secara alami. Nah, saudara, muatan regulasi, poin pertama adalah penyelenggara pemilu. Ini yang penting. Penyelenggara pemilu itu KPU beranggotakan 1 orang dari masing-masing wakil partai politik peserta pemilu dan 5 orang wakil pemerintah. Yang berikutnya, KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia dengan tugas mengkoordinasikan kegiatan pemilu dari pusat hingga ke TPS, dari hulu hingga ke hilir. PPI membentuk Panitia Pemilihan Daerah PPD 1 yang susunannya sama, terdiri atas wakil-wakil partai politik dan 3 unsur pemerintah. Kalau PPI tadi 5 wakil dari pemerintah, kalau PPD 1 dan PPD 2 itu 3 orang unsur pemerintah ya di level kabupaten atau kota media. Dalam rangka mengawasi pemilu dibentuk panitia pengawas di tingkat pusat, Panwaslak Pus dan Panwaslak Prop, Panwaslak Kap, Kot. Di tingkat kecamatan Panwascam yang beranggotakan unsur hakim perguruan tinggi dan unsur masyarakat, sedangkan khusus Panwascam terdiri atas unsur perguruan tinggi dan unsur masyarakat. Susunan panitia pengawas ditetapkan oleh ketua MA di level pusat, ketua PT untuk level provinsi, PN untuk level kabupaten dan kota media, dan tingkat kecamatan dan seterusnya itu ditetapkan. Hubungan dan tata kerja antara Panwas dengan KPU, dengan Panwaslak, mulai pusat hingga ke TPS diatur oleh Ketua MA, peraturan Ketua MA setelah berkonsultasi dengan KPU. Asas pemilu, saudara-saudara, ya, pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Saudara-saudara, asas pemilu ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99, ya, frasa ini demokratis dan transparan. Ya, tidak ada dimanapun asas pemilu demokratis dan transparan. Kendati pun dalam prinsip-prinsipnya harus begitu. Tapi kemudian ada penekanan tertentu, jujur dan adil. Jujur dan adil adalah frasa baru yang akhirnya itu dilestarikan sampai sekarang. Undang-undang itu muncul
pada tahun 99 menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 99 tadi, dan juga TAP MPR Nomor 4 tadi. TAP MPR Nomor 4 tadi sudah mengkerangkakan adanya jurdil. Karena dulu cuma ini luber saja. Ini menunjukkan kalau saudara lihat di perdebatan original intentnya gitu ya, di pembahasan undang-undang pada waktu itu, kata-kata ini sangat jadi heroik banget. Karena sesungguhnya sedang ada semacam catatan yang antitesis yang sangat kuat terhadap pemilu masa-masa Orde Baru, terutama oleh para politisi P3 dan PDI dan PDI Perjuangan tentu saja akhirnya, atas ketidakadilan, ketidakjujuran yang mereka rasakan pada masa-masa selama pemilu Orde Baru. Anda tahu bahwa anggota DPR RI, juga MPR RI di hasil pemilu tahun 1999 juga sebagian besar diantaranya adalah mantan para politisi yang dibesarkan juga oleh masa Orde Baru. Oke, berikutnya bahwa rumusan asas pemilu yang semula luber berubah menjadi jurdil dan adil sebagai entitas yang sangat kuat. Luber menjadi jujur dan adil, ditambah menjadi jurdil ya. Ini ada yang salah ini. Sesuai dengan semangat untuk menjadikan jurdil sebagai entitas kuat dalam pemilu dengan latar belakang sebagaimana yang saya gambarkan tadi itu. Ya. Lalu penting juga untuk saudara ketahui bahwa prinsip-prinsip pemilu kemudian ditambah, diperkuat pokoknya. Pokoknya hal-hal yang buruk yang ditangkap oleh para pembentuk undang-undang diperkuat, diubah. Prinsip demokratis dan transparan diterjemahkan sedemikian rupa, ya harus betul-betul menghargai semangat demokratis dan keterbukaan. Ini bunyi undang-undang ya. Norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 99. Prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan ini juga perlu dipertegas, perlunya untuk dipertegas di undang-undang itu. Lalu adalah prinsip hukum, ini juga diuraikan. Jadi ada prinsip-prinsip pemilu. Lalu prinsip-prinsip pemilu yang lain dilaksanakan dengan menggunakan, ini sistem pemilu. Ini salah ini ya, sistem pemilu harusnya. Itu menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. Saya ingin memperkuat bahasan kita mengenai stelsel daftar. Saudara, di pemilu dapat dikatakan bahwa pemilu tahun 99 adalah antitesis paling kuat terhadap pemilu-pemilu Orde Baru. Sehingga selain luber dan jurdil yang kemudian diperkuat menjadi jurdil dan luber, gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang masuk sebagai prinsip namanya stelsel daftar. Dalam konteks ini, sistem terbuka ini terlihat dari begitu terbukanya ya keinginan untuk menempatkan secara stelsel daftar tadi itu. Dan dalam kaitan dengan yang bisa kita lihat di dalam proses yang lebih kuat bahwa ini tampak kemudian dalam penyusunan daftar caleg. Tetapi lebih dari itu adalah prinsip ini juga masuk dalam daftar pemilih ketika pendaftaran pemilih. Karena kemudian pelaksanaan sistem pemilu yang digelar pada masa Orde Baru di mata ya mereka orang yang para politisi maupun partai politik yang sangat merasa dirugikan oleh Orde Baru. Kemudian melihat bahwa partisipasi politik masyarakat itu bukan partisipasi politik, tetapi adalah dianggapnya sebagai mobilisasi. Maka kemudian ketika menyusun daftar pemilih, ya itu tidak ada lagi yang namanya compulsory, dipaksa begitu, ya, melalui militer dan seterusnya, compulsory, tapi bersifat voluntary. Ya. Ini yang kemudian melahirkan istilah voluntary dan versus compulsory, walaupun ini istilah asing yang terjadi di banyak tempat. Tapi maunya para politisi adalah voluntary, memilih itu hak, bukan kewajiban. Itu yang kemudian diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun
1993 itu. Nah, saudara-saudara, kita masuk ke pemilu tahun 2004. Tapi sebelum ke 2004, saya ingin sampaikan bahwa selama pemilu tahun 99, hingar-bingarnya itu luar biasa. Pemilu tahun 99 itu diwarnai dengan 2-3 hal persoalan yang mensejarah. Yang pertama adalah ketika hasil pemilu ya tidak bisa ditetapkan sesuai dengan jadwal waktu karena anggota KPU yang juga adalah melaksanakan pemilu itu tidak berketetapan hati untuk segera memutuskan. Terjadi keributan, terjadi drama yang begitu panjang, berliku-liku, dan mengkhawatirkan kondisi konstelasi nasional. Ya kan? Yang kedua, bahkan gitu ya, partai-partai yang sebenarnya sebagai penyelenggara pemilu tidak mengakui hasil pemilu itu sendiri. Ini yang ketiga, konyolnya Ketua KPU sendiri, Jenderal Rudini, tidak menandatangani hasil pemilu. Yang dalam pandangan-pandangannya maupun pandangan-pandangan mereka yang protes terhadap pemilu itu, padahal dia yang melaksanakan ya, itu kemudian mengatakan bahwa pemilu banyak kecurangan dan seterusnya gitu ya, padahal mereka orang yang menjabat gitu. Dan yang keempat, ini peristiwa yang luar biasa, bahwa hasil pemilu kemudian dilaporkan, ditangani, diteruskan oleh Panwas. Ya. Lalu Panwas menghadaplah kepada Presiden untuk segera memutuskan, menetapkan hasil pemilu. Karena apa? Waktu hampir habis untuk kemudian tanggal 20 Oktober pada tahun itu harus ada pergantian presiden begitu. Harus ada pemilihan presiden sesuai dengan konstitusi kita. Sesuai dengan amanat konstitusi kita. Nah, tindakan cepat yang dilakukan oleh Panwas itulah yang kemudian menyelamatkan. Dan Presiden Habibie diyakinkan untuk menerbitkan keputusan ya, dan itulah kemudian dilakukan oleh Presiden Habibie dan selamatlah pemilu tahun 99 gitu ya. Jadi di sini saya ingin mempertegas poin pertama bahwa mereka dalam sejarah di Indonesia, penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu sekaligus berdampak negatif. Ya, di tahun 2009 menjelang 2014 saat kita bicara membahas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 itu ada keinginan partai politik untuk masuk dalam penyelenggaraan pemilu sebagai penyelenggara ya, dan itu dilakukan termasuk di DKPP lalu oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil diajukan uji materi dan dikabulkan. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa partai politik ini sebenarnya tidak cukup punya jiwa negarawan jika terlibat dalam urusan pemilunya. Kendati pun secara teoritis dan di banyak negara termasuk di Amerika gitu ya, pemerintah itu juga sebagai penyelenggara pemilu. Bagian dari karena pemilu di konstitusi Amerika itu adalah bagian dari administrasi pemerintahan. Di Indonesia itu terbalik. Apalagi yang kedua, fakta ini bisa dikuatkan selama Orde Baru. Pemilu yang digelar oleh pemerintah banyak mudaratnya. Dan memang itu yang terjadi. Pemilunya tidak kompetitif. Penyelenggara pemilu justru bagian dari mesin untuk memenangkan atau mendaur ulang terhadap kekuasaan, mandat kekuasaan gitu ya. Dan yang kedua pesan yang ingin saya sampaikan bahwa pengawas itu penyelamat begitu ya. Dalam kondisi yang sangat genting, dia tampil sebagai hero dalam menyelamatkan pemilu. Kalau menyelamatkan hasil pemilu sama dengan menyelamatkan proses-proses pemilu. Kemudian politisi yang tidak
oleh jiwa kenegarawanan itu akan lebih banyak jatuh mudaratnya. Sebagaimana bukti di pemilu tahun 99. Nah baik, kita masuk ke pemilu 2004. Pemilu kontekstual ya. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama usai pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemilu menurut Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan, yang diundang dasarkan. Saya sering menyebut bahwa pemilu tahun 2004 adalah eksperimen pertama pemilu demokratis menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Undang-Undang Dasar 45 dimaksud adalah merujuk ketentuan pasal 22E ayat 1 hingga ayat 5 bab 7B tentang pemilu ya, diputuskan, ini semua diputuskan oleh MPR dalam rapat paripurna sidang ke-7 sidang tahunan tahun 2001, 9 November tahun 2001 gitu ya. Nah, peristiwa ini saya masih ingat karena saya berada di forum-forum sidang tahunan MPR gitu ya. Karena pada waktu itu saya adalah tenaga ahli DPR yang juga diperbantukan ke MPR RI untuk sejumlah pekerjaan-pekerjaan yang tidak strategis gitu ya, tapi mengamati, mencatat dan seterusnya dalam forum-forum sidang tahunan MPR. Satu di antaranya adalah memutuskan ketentuan pasal 22E ayat 1 hingga ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 dalam bab 7B tentang pemilihan umum. Nah, bagian dari perubahan ketiga ini memuat pokok-pokok sistem penyelenggaraan pemilu. Ayat pertama itu membahas asas-asas pemilu. Ya, asas pemilu itu penguatan terhadap asas pemilu yang pernah dijalankan dalam pemilu tahun 99 diperkuat lagi di asas pemilu tahun 2004 ini. Kemudian tujuan pemilu, ya, kemudian peserta pemilu partai politik, ya, partai peserta pemilu perseorangan ayat 4-nya, lalu lembaga penyelenggara pemilu, kemudian mandat pembentukan undang-undang pemilu dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Dasar-dasar perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu, saya ingin bedakan ya, ingin perlu jelaskan. Sistem pemilu dengan sistem penyelenggaraan pemilu saya bedakan ya. Kalau sistem penyelenggaraan pemilu adalah manajemen pemilu. Kalau sistem pemilu itu kan ada 5 sebenarnya. Ya. Pertama adalah sistem pluralitas mayoritas. Yang kedua perwakilan berimbang. Yang ketiga adalah campuran. Yang ketiga adalah sistem lian. Yang ketiga adalah di luar itu. Ya. Itu sistem pemilu. Tapi sistem penyelenggara pemilu saya membedakan. Karena apa? Karena secara konsepsional maupun ketentuan peraturan perundang-undang memang mengharuskan begitu. Kalau ada banyak orang yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita begini tanpa menyebut adanya jenis-jenis maupun varian dari sistem pemilu, itu jelas orang-orang yang tidak menguasai konsep pemilu. Karena banyak ya, saya lihat kecenderungannya orang memahami pemilu karena membaca koran saja, sumbernya dari koran, sumbernya dari sosmed, apalagi cuma grup-grup WA gitu. Tapi komentarnya seperti mendaki-daki, padahal secara konsepsional dia tidak bisa membedakan antara sistem pemilu dan sistem penyelenggaraan pemilu. Jadinya kacau. Alhamdulillah saya di tahun 2004 menjadi Ketua Panwaslu Jawa Tengah sehingga sedikit banyak tahu dan memahami akan semuanya itu. Nah, kinerja pemilu masa Orde Baru itu cirinya adalah, ya, karena itulah menjadi antitesis nanti, asas pemilu luber yang selain tidak terimplementasi di lapangan pula tidak lengkap dan tidak jujur adil tadi itu. Penyelenggara pemilu yang selain tidak menyemangati prinsip-prinsip demokratis pula bagian dari mesin birokrasi pemenangan golkar. Aturan main diupayakan untuk menguntungkan penguasa di satu sisi dan merugikan peserta pemilu yang lain, PPP dan PDI yang lain. Nah, ini yang kedua, kinerja pemilu tahun 1999 bercirikan KPU yang akrobatik, juga tidak mampu memutuskan hasil-hasil yang dikerjakannya sendiri. Nah, dasar-dasar perbaikan sistem penyelenggara pemilu yang ini, ya, yang terimplementasi di dalam Undang-Undang Dasar ini,
termasuk seluruhnya nanti, itu adalah berlatar belakang dari keadaan ini. Ya, antitesis terhadap ini. Dan itu besar sekali peranannya terhadap evaluasi itu. Berikutnya, saudara-saudara, muatan regulasi. Dasar hukum Pemilu tahun 2004 ialah Undang-Undang Nomor 12 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Kalau ini tentang pileg, kalau ini adalah tentang pilpres. Jenis-jenis pemilu yang ada, pemilu anggota DPR, ya. Kemudian pemilu anggota DPD ini adalah baru karena sistem pemilu kita tujuan dari pemilu kita tidak hanya memilih anggota DPR, tetapi kemudian juga ditambah oleh memilih anggota DPD RI yang di setiap daerah itu ada 4 dengan sistem distrik berwakil banyak. Lalu kalau ini kita sudah tahu DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD kota gitu ya. Lalu tambah lagi dengan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, asas pemilu seperti yang kita tahu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Ini sudah resmi ya, ditambah di undang-undang ini. Pemilu anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan tentu legitimasi. Nah, penyelenggara pemilu, saudara, ini terjadi banyak perubahan sekali. KPU yang semula dari partai politik di pemilu tahun 1999 kemudian berubah. Sifat KPU nasional tetap dan mandiri, ya, itu jelas sekali. KPU provinsi, kabupaten kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten kota, dan seterusnya hingga ke bawah. Pengawas pemilu di tingkat pusat dibantu oleh panitia pengawas pemilu provinsi. Jadi dulu namanya pengawas pemilu, panwas pemilu, gitu ya. Panwas pemilu itu dibentuk oleh KPU dan bertanggung jawab kepada KPU. Kendati pun terjadi perdebatan yang sangat sengit, karena saya tahu juga bagian dari sebutlah korban begitu, ya itulah kemudian mengawasi pemilu. Nah, instrumen sistem pemilunya bilangan pembagi pemilih. Ini model baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sejarah pemilu kita, gitu ya. Di tahun 99 itu ada Stembus Accord, ya. Itu yang kemudian salah satu poin yang menjadi sumber masalah. Tapi kemudian diintroduksi rumus baru namanya bilangan pembagi pemilih. Di suatu waktu kita akan diskusi yang lebih intens soal ini ya. Lalu instrumen penentuan calon terpilih menyudahi sistem penetapan hasil dan Stembus Accord di pemilu tahun 99 yang sangat merugikan partai-partai Islam karena secara proporsional dia tidak memperoleh sebagaimana representasinya. Ya. Nah, saudara, kita lanjutkan tentang pemilu ini rekrutmen jajaran KPU. Ini perlu dipertegas bahwa calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR RI untuk ditetapkan sebagai anggota KPU. Rekrutmen anggota KPU dulu itu melalui talent scouting atau talent hunting, pencarian bakat yang secara terbatas dilakukan oleh DPR, ya, dan Presiden tentu saja atau pemerintah. Jadi dulu tidak ada sistem rekrutmen yang open rekrutmen seperti yang kita lihat, karena ini adalah pemilu pertama dengan pengalaman baru yang lebih baik begitu. Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR RI untuk ditetapkan sebagai anggota KPU di tingkat pusat. Anggota KPU kemudian komposisinya ada 9, gitu ya, 9 sesuai dengan undang-undang. Kedua anggota kemudian mengundurkan diri, ialah Imam Prasojo dan Romo Muji Sutrisno, ya, itu mengundurkan diri di tengah jalan. Alasannya apa? Silakan dibaca dalam catatan-catatan sejarah pada masa-masa itu. Lalu 7 yang lain. Kelak kemudian terpreteli dengan sejumlah masalah.
calon anggota KPU provinsi diusulkan oleh gubernur untuk memperoleh persetujuan KPU lalu ditetapkan sebagai anggota KPU provinsi gitu. Ya, jadi ini yang aneh ya, bukan aneh ya, karena memang pada masa itu tidak ada cara lain. Karena saudara tahu ini harus cepat-cepat ya, presiden, kemudian disetujui oleh DPR, lalu ditetapkan sebagai KPU. Nah di level ini di level pusat ya, kemudian di level provinsi ya gubernur mengajukan calon KPU gitu untuk mendapatkan persetujuan dari KPU pusat, lalu ditetapkan oleh provinsi sebagai KPU provinsi. Nah gubernur membentuk tim sel ya, tim sel yang terdiri atas tokoh masyarakat, akademisi dan macam-macam itu. Lalu ada juga tokoh pemerintah. Lalu kemudian diajukan sebagai KPU provinsi, sebagai anggota KPU provinsi. Itu mekanisme rekrutmennya. Lalu calon anggota KPU kabupaten kota polanya sama, diusulkan oleh diusulkan oleh bupati atau wali kota, lalu diajukan ke KPU provinsi, lalu ditetapkan sebagai KPU kabupaten kota dan seterusnya. Demikian halnya di level-level berikutnya yang selama ini juga masih ada. Nah, saudara, di samping ada KPU, jajaran KPU juga ada jajaran pengawas pemilu. Nah, pengawas pemilu di level pusat dibentuk dan bertanggung jawab kepada KPU. Ya, dibentuk dan bertanggung jawab kepada KPU. Ya, saya masih ingat proses-proses itu ya di level pusat. Lalu Panwas Pemilu Provinsi dibentuk oleh Panwas Pemilu. Jadi saya misalnya terpilih sebagai anggota KPU, sebagai anggota Panwaslu, kemudian dilakukan, ya diajukan ke Panwas Pemilu Pusat. Siapa tim selnya? Tim selnya adalah dari Kejaksaan Tinggi kalau level provinsi. Lalu diajukan ke Panwas Pemilu, lalu jadilah anggota Panwas Pemilu. Berdasarkan 7 orang anggota kami, ya itu kemudian dikukuhkan, dilantik oleh Panwas Pemilu dan sebagai anggota Panwas Pemilu di level provinsi dan kemudian membentuk Panwaslu Kabupaten Kota. Ada yang menarik saudara bahwa Panwas Pemilu pada waktu itu ada unsur-unsurnya, unsur perguruan tinggi, unsur masyarakat 2, unsur kepolisian 2, unsur pers 1. Jadi Panwas Pemilu di provinsi itu beda-beda jumlah keanggotaannya. Kalau penduduk ada 15 juta ke atas, ya, maka jumlah anggota Panwasnya ada 7 orang. Nah, 7 orang itu 2 diambilkan dari unsur kepolisian 1 dan dari unsur masyarakat ditambah 1 gitu. Selain unsur kejaksaan. Nah, unsur kejaksaan itu yang ditambah di situ. Nah, sistem pemilu untuk memilih anggota sistem proporsional dengan calon daftar terbuka, ya. Pemilu untuk memilih anggota DPD sistem distrik berwakil banyak. Sedangkan untuk Pilpres dapilnya adalah wilayah NKRI. Kerangka hukum pelanggaran tidak pidana pemilu diajukan oleh pengawas pemilu, diproses oleh Polri dan Kejaksaan dan diputus oleh pengadilan. Ya, ini yang kemudian secara kreatif dikerangkakan dalam Sentra Gakumdu. Pelanggaran administrasi pemilu diajukan oleh pengawas pemilu, diselesaikan oleh jajaran KPU secara absolut. Karena kenapa absolut? Karena ketentuan untuk mengadministrasi terhadap pelanggaran itu kacau gitu ya, tidak jelas. Penyelesaian sengketa pemilu oleh jajaran pengawas pemilu yang beberapa tahun kemudian setelah dilompati 1-2 periode, penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa ini kemudian diperkuat di Bawaslu hingga sekarang. PHPU oleh MK. Nah, saudara, kita masuk ke pemilu tahun 2009 ya, 2009. Pemilu kali ke berapa ya? Kali ketiga ya di masa reformasi.
untuk penting untuk kita ketahui bahwa pemilu tahun 2019 ini adalah pemilu yang kali ketiga ya, 2099, 2004 dan 2009. Nah, 2009 itu yang ada gitu ya di pemilu 2009. Oke, kita lihat kontekstual. Saudara-saudara, pemilu tahun 2009 ini adalah pemilu kali ketiga pada masa reformasi atau pemilu kedua usai penerapan manajemen sistem penyelenggaraan pemilu menurut Undang-Undang Dasar 45. Pemilu yang digelar di bawah bayang-bayang pemilu tahun 2004 yang sukses. Pemilu 2004 itu pemilu yang sukses menurut saya. Sangat sukses. Karena pujian-pujian kalangan dalam dan luar negeri tidak cukup sekali gitu ya. Misalnya Charter Center menjuluki pemilu 2004 sebagai pemilu terbesar dalam yang dilaksanakan dalam satu hari. Ya, namun ironi ini di pemilu 2004 itu setelah pemilu KPU dilanda prahara hukum tipikor. Ini yang menyedihkan ya, ironis sekali. Tentu ini tidak dalam rangka untuk memburuk-burukkan atas apa yang terjadi, tetapi poin pentingnya justru adalah pelajaran. Entah kemudian ada yang mengatakan di internal dari mereka ini rekayasa dan semacam, ya fakta hukum membuktikan bahwa itu terjadi gitu ya. Pemilu yang sukses tetapi ironi ada prahara hukum dalam kaitan dengan tipikor yang terjadi dan menimpa tubuh KPU. Ini dia gambarannya. 9 dari anggota KPU, sebagian tadi saya sudah contohkan, 9 anggota KPU, 2 mengundurkan diri. Saya bisa sebut beliau-beliau orang yang punya integritas yang tinggi ya. Tetapi terus terang saja saya tidak menaruh apapun ya, bahwa sayang sekali kalau orang berintegritas mengundurkan diri gitu ya. Dalam satu proses jabatan yang belum selesai pada waktunya. Nah, seorang lagi bergabung ke pemenang pileg dan pilpres. Ya, itu adalah Anas Urbaningrum. 5 anggota KPU dan seorang sekjen dan beberapa staf, beberapa pejabat lainnya, ya, jadi berurusan dengan tipikor. Itu bayang-bayang pemilu tahun 2009 ya. Kemudian pembentukan KPU, ya, pembentuk undang-undang melatari dari semua kejadian itu mengangkat satu asumsi sebagaimana penjelasan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang bisa Anda baca. Melihat prahara hukum tipikor yang menimpa pasca pemilu 2004 itu dengan beberapa asumsi. Pembentuk undang-undang mengatakan bahwa di dalam penjelasannya lemahnya sistem pengawasan fungsional terhadap tahapan dan jajaran KPU-nya. Ya, pengawasan fungsional dilakukan oleh Panwas Pemilu. Tapi Anda tahu bahwa Panwas Pemilu itu berada dalam struktur organisasi KPU karena yang membentuk, sehingga dia bertanggung jawab kepada yang membentuknya tadi. Sedangkan di dalam faktanya, gitu ya, di dalam faktanya Panwas Pemilu tidak memperoleh ruang pengawasan yang memadai karena memang dia bagian dari KPU dan bertanggung jawab kepada KPU. Dan itu yang menjadi drama konflik antara KPU dan Panwas Pemilu. Antara yang membentuk dan yang dibentuk terjadi banyak keributan. Ya, masa-masa itulah tahun 99 itu. Saya
melihat dari jarak yang sangat dekat terhadap masalah itu. Lalu tumpang tindih pembagian, ya, pembentuk undang-undang juga mengatakan begini, ya, tumpang tindih pembagian uraian kerja di tubuh KPU itu tumpang tindih. Komisioner mengurusi hal-hal yang teknis, ya, seharusnya tidak, tapi nyatanya iya. Itulah kemudian memantik atau melatar belakangi adanya tipikor tadi itu. Nah, pembentuk undang-undang kemudian mengambil langkah hak inisiatif, lalu menginisiasi undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Ya, saya masih ingat ketua dari Pansus undang-undang ini adalah Pak Maksum, ya, dari PKB. Karena sekali dua kali saya jadi narasumber di komisi itu yang membahas masalah ini. Lalu kemudian dan rangkaian di ini ya, di Indonesia termasuk di Semarang itu menyerap aspirasi mantan-mantan penyelenggara pemilu untuk kemudian didengarkan. Nah, pembentuk undang-undang kemudian dengan asumsi ini, ya, dengan asumsi yang ada ini, gitu ya, kemudian mengambil langkah untuk memperbaikinya, ya, memperbaikinya. Antara lain, mengeluarkan lembaga pengawas pemilu dari struktur organisasi KPU. Karena ternyata, saudara-saudara, bahwa internal audit di Indonesia itu tidak efektif dalam perkiraan pandangan ini. Pengawas pemilu itu bagian dari KPU dan bertanggung jawab kepada KPU. Itu adalah karena ia juga dari bagian dari struktur organisasi KPU. Itu internal audit. Lalu dikeluarkan itu lembaga pengawas pemilu yang kemudian terpisah dan mandiri, di eksternal auditkan. Ya. Karena apa? Supaya fungsionalitas lembaga pengawas pemilu itu menjadi lebih oke. Ya, supaya kejadian prahara dalam pemilu tahun 2004 tidak terulang lagi. Sehingga check and balance itu berjalan. Tidak saja mengawasi tahapan-tahapan pemilu seperti jargon KPU yang menolak untuk diawasi oleh pengawas pemilu, ya kan di tahun-tahun itu KPU tidak mau diawasi oleh pengawas pemilu, gitu loh. Lalu yang kedua, bahwa keadaan itu juga diatasi dengan dua cara. Memperjelas uraian kerja, ruang lingkup tugas, wewenang dan kewajiban antara, ini di tubuh KPU ya, antara KPU, komisioner KPU, ialah komisioner KPU itu adalah ketua dan anggota KPU, hanya mengurusi hal-hal yang bersifat policy makers. Fungsi dia sebagai policy maker saja. Sedangkan yang bersifat administratif makers itu diserahkan sepenuhnya kepada sekretaris jenderal. Dan itu juga ke bawahnya gitu ya. Ke bawahnya harus begitu. Penguatan, nah ini dia kemudian diintroduksi adanya penguatan etika, penguatan kode etik, karena mulai tahun ini, mulai pemilu 2009 gitu ya, kemudian ini penekanannya pada integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Nah, saudara, perlu saya tambahkan, untuk poin pertama ini, ya, organisasi pengawas pemilu yang semula bagian dari struktur organisasi KPU dikeluarkan, dan disebutlah namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang permanen, ya, punya kedudukan yang setara dengan KPU, yaitu namanya Bawaslu. Ketua pertama namanya NHS. Lalu yang kedua, memperjelas ruang lingkup tugas. Lalu undang-undang, ya, undang-undang inilah kemudian terbit, ya, memperjelas kedudukan ini. Nah, lalu kemudian dibentuk, dimungkinkan adanya DKKPU, ya,
DKKPU, DKKPU Provinsi, dan DK Bawaslu. Itu mekanismenya, ya, sedangkan kode etiknya ya dibikin bersama-sama oleh KPU dan Bawaslu, karena waktu itu saya juga ikut mengawal selain beberapa orang. Lalu jadi hukum formilnya dibikin sendiri, lalu hukum materialnya berdasarkan pembahasan oleh KPU dan Bawaslu, tetapi dinyatakan sebagai sebagai peraturan KPU. Kalau tidak salah peraturan KPU nomor 13 ya, tahun 2008. Ya, hasil kerjasama antara KPU dan Bawaslu dalam pembentukan kode etik. Nah, saudara-saudara, itu pelajaran penting pemilu menjelang pemilu 2009. Sisa dari pemilu 2004. Muatan regulasi Undang-Undang 22 tahun 2007, ya, lalu Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, ya, Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Sistem pemilu, sistem proporsional terbuka, pemilu anggota DPD dengan sistem distrik berwakil banyak. Nah, ini bilangan pembagi pemilih sudah diperkenalkan, lalu ada electoral threshold 2,5%, BBB bagi kursi DPRD adalah bilangan yang diperoleh dan seterusnya ini. Lalu kerangka hukum dalam setiap tahapan, ini dia ada yang maju, Bawaslu diharuskan untuk mengawasi dan menyelesaikan perselisihan, kendati pun tidak sejelas seperti yang sekarang. Nah, saudara-saudara, pemilu tahun 2014 itu, konteks pemilu 2014 adalah bayang-bayang pelaksanaan pemilu tahun 2009. Pemilu 2014 disiapkan dengan baik karena punya waktu 2 tahun. Sama seperti pada zaman Orde Baru yang selalu punya waktu yang banyak. Pemilu yang digelar di bawah bayang-bayang pemilu tahun 2009 yang dinilai buruk oleh DPR. Pengelolaan daftar pemilih menjadi sorotan oleh sejumlah pihak. Komnas HAM ya itu juga menyoroti tentang banyaknya angka daftar pemilih yang tidak tercatat dalam DPT. LP3S juga begitu, dan dari kami sendiri waktu itu Bawaslu menilai bahwa DPT memang bermasalah. Lalu DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki permasalahan daftar pemilih oleh KPU, dan itu ada drama yang besar gitu ya. Pada hari H pemilu ini masalah, sejumlah anggota KPU hadir di TPS yang dekat dengan kediaman petinggi pemenang pemilu dan Pilpres. Ini yang jadi masalah akhirnya di tahun 2009 itu. Permasalahan penggunaan IT, maka permasalahan penggunaan IT ini memang sudah ada tahun 2009. Yang kendati pun terbatas tapi dipermasalahkan dengan sejumlah asumsi-asumsi yang sangat hebat. Keterlibatan seorang anggota KPU yang belum usai masa jabatannya dan bergabung ke partai pemenang Pileg dan Pilpres. Ya, ini yang kemudian jadi keributan dan dinamika yang sangat gencar. Ini semua mewarnai saat menjelang pemilu 2014. Nah, pembentuk undang-undang menggagas revisi Undang-Undang 22 dan menjadi Undang-Undang nomor 15 tentang penyelenggara pemilu. Ketua waktu itu adalah Pak Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah, ya, sebagai Ketua Panja. Nah, saya kebetulan diundang 2 sekali informal, sekalinya dalam hari penentuan, formalnya adalah di Panja itu. Saya ingat pada masa-masa itu setelah saya menghadiri pembukaan semacam konferensi hakim Mahkamah Konstitusi Internasional di Ritz-Carlton, saya pulang ke tempat saya biasa menginap di apartemen Taman Rasuna, malam-malam menjelang jam 11, Pak Ganjar telepon ke saya di depan forum. Itu adalah hari Jumat malam. Esoknya
seharusnya saya ikut kuliah, tetapi karena itu undangan kehormatan sebagai pribadi gitu ya, maka kemudian saya mengiyakan, dan malam itu juga saya menulis beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Saya telepon kepada Kepala Sekretariat yang sekarang berubah menjadi Sekjen itu, Gunawan Suswantoro, kemudian Bernard Dermawan Sutrisno yang sekarang jadi Sekretaris DKPP itu, Saudara Faisal yang sekarang di Bawaslu, kemudian beberapa staf humas yang menangani masalah-masalah seperti itu. Lalu saya hadir di forum Panja itu. Malam itu Pak Ganjar bilang bahwa ini adalah kesempatan terakhir esok untuk apakah Bawaslu akan dipertahankan atau tidak. Nah kan, pembahasan undang-undang yang sekarang jadi ya sudah sudah direvisi ya. Jadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 itu ya. Lalu ya saya sampaikan apa adanya masalah-masalah yang menimpa. Pokoknya hari itu kata Pak Ganjar yang kemudian diulang sebelum acara bahwa itu adalah ini hari terakhir sebelum menentukan nyawa gitu ya, Bawaslu. Ya saya sampaikan bahannya masih ada, saya punya, dan itu semua saya catat dalam buku saya di bab 15 tentang Kepemimpinan Pengawasan Pemilu, sebuah sketsa. Anda juga bisa download di Google Play, ya, buku saya ada di situ semua. Dan akhirnya selamatlah Bawaslu dari yang seharusnya nyawanya hari itu juga selesai gitu ya. Tapi berkat diskusi yang cukup panjang dari pagi sampai menjelang sore, menjelang maghrib, beberapa kali di break gitu ya. Lalu akhirnya Bawaslu alih-alih dibubarkan saudara, kemudian malah meningkat statusnya, ya tidak lagi seperti yang diinginkan oleh mereka yang dulu menginginkan adanya pembubaran Bawaslu gitu ya. Nah dari pagi saya memperjuangkan soal ini. Pertama adalah kewenangan. Problem selama ini di Bawaslu, di jajaran pengawas adalah soal kewenangan. Tetapi kewenangan yang terbatas ini harapan publik begitu besar. Yang kedua, karena ya, pengawas pemilu itu hanya dibentuk, bahkan justru saat kemudian pemilu sudah berlangsung, tahapan pemilu sudah berlangsung, paling tidak di tahapan pendaftaran pemilih, gitu ya. Jadi baru dibentuk, terlambat, pasti terlambat. Lalu adanya struktur organisasi yang tidak mendukung ya, sehingga menimbulkan keterlambatan maupun kewenangan ini. Lalu saya mengajukan usul bahwa Bawaslu harus lebih tinggi derajatnya di Sekretariat Jenderal. Dengan Sekretariat Jenderal lalu didukung ya strukturnya yang lebih kuat. Setelah kewenangan juga diperkuat. Akhirnya lahirlah Bawaslu Provinsi. Semula saya masih ingat dalam adegan itu Panwaslu Provinsi, tapi saya buru-buru mengatakan itu Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi sama juga meninggikan di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal tidak lagi eselon 2 tapi eselon 1 ya. Lalu di Sekretariat KPU, Sekretariat Bawaslu Provinsi ya juga harus meningkat. Gitu ya. Ada satu lagi yang sangat terkesan bahwa saya mengajukan usul untuk menghidupkan proses penyelesaian sengketa yang pernah terkubur dan terbatas di pemilu tahun 2004, ialah seperti dalam bentuknya yang sekarang, ialah mediasi atau musyawarah dan atau mediasi atau musyawarah, dan juga adalah menjadi adjudikasi. Ini yang kemudian menjadi dasar dalam pilkada dan dalam pemilu 2019 yang kemudian sangat diperkuat. Itu sejarahnya. Gitu ya. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan.
Lalu saudara-saudara, sebelum peristiwa itu ada juga tahun 2009 setelah pemilu, kami mengajukan uji materi atas Undang-Undang 22 yang kemudian diperkuat, ya, diperkuat dan dicantumkan dalam Undang-Undang nomor ini, Undang-Undang nomor 15 ini. Gitu. Ini dia konflik antara KPU dan Bawaslu cukup menyita perhatian, saya sadar waktu itu. Lalu kami mengajukan uji materi dan dikabulkanlah, ya, dan dikabulkanlah materi itu. Lalu MK melalui putusan MK nomor ini dia, nomor 11 tanggal 17 Maret dibacakan, maka kemudian memperkuat, ya, memperkuat yang kami ajukan, saya dan keempat anggota mengajukan secara resmi uji materi. Lalu makin kuatlah Bawaslu, gitu ya. Nah, putusan MK pada akhirnya memantik pembentuk undang-undang untuk meningkatkan postur kelembagaan struktural dan fungsional Bawaslu hingga dalam bentuknya yang sekarang. Tapi di atas itu semua, saudara, makna putusan nomor 11 tahun 2010 ini adalah pengakuan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Dalam pertimbangan MK, dalam putusan itu dinyatakan bahwa untuk pemilu yang luber dan jurdil, selain ada KPU, ya, juga adalah Bawaslu yang sama-sama melaksanakan fungsi untuk, ya, terciptanya penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil. Jadi di situ jelas sekali dan memupus, ya, berbagai pertanyaan yang sebenarnya menjelang pemilu tahun 2014 juga masih terasa bahwa KPU itu menolak untuk diawasi. Tapi dengan pemilu 2014 yang memperjelas akan putusan MK yang dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, debat mengenai apakah Bawaslu bagian dari penyelenggara pemilu yang ini secara kuat, bahkan menurut saya didoktrinasi di jajaran KPU pada waktu itu bahwa Bawaslu bagian dari KPU, itu pupus pada menjelang pemilu 2014. Terlebih saudara, pemilu 2014 adalah era di mana KPU dengan perspektif baru yang menghargai keberadaan Bawaslu. Di soal ini saya secara pribadi berterima kasih kepada almarhum Husni Kamil Malik karena sangat open mind begitu ya terhadap keberadaan Bawaslu. Ya. Dan karena itulah saya sebagai seorang sahabat kepadanya bahwa saya membantu mengeditor gitu ya, buku yang mengenang almarhum karena jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara dalam menggelar pemilu. Tetapi tidak sekedar itu, dalam urusan elektoral dia menampilkan citra diri sebagai seorang ketua KPU yang menghargai sesama lembaga penyelenggara pemilu. Ya. Itu jasa besar almarhum HKM. Muatan regulasi di pemilu 2014 ya tentang penyelenggara pemilu, saya kira itu Anda sudah tahu. Panterleh dihidupkan lagi, dipertegas lagi azas pemilu. Jelas sistem pemilu, sistem proporsional terbuka, pemilu DPD dengan sistem distrik berwakil banyak, penyelenggara pemilu. Ini dia selain Bawaslu juga adalah DKPP. Ya, DKPP. Nah, DKPP inilah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kode etik dengan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Menguatkan struktur Bawaslu, Sekretaris Jenderal, Bawaslu Provinsi, dan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa. Saudara-saudara, dalam pemilu tahun 2014, syukur alhamdulillah selepas saya dari Bawaslu, kemudian terpilih menjadi anggota DKPP, sehingga saya mengetahui dari jarak yang dekat mengenai dinamika pemilu ke pemilu gitu ya.
Nah, saudara, bagian akhir adalah pemilu tahun 2019. Pemilu 2019 dipersiapkan dengan baik, tidak kurang dari 2 tahun. Pemilu yang digelar di bawah bayang-bayang situasi kondisi dalam gambaran menguatnya perkubuan masyarakat politik ke dalam dua paslon pilpres, seri berikutnya dari 2014, menguatnya politisasi identitas, bagaimana tampak dalam Pilgub DKI 2017, Pilgub SU 2018, dan Pilkada 2018 di Kalbar. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang secara masif justru mendinamisasi artikulasi politik kelompok-kelompok masyarakat dan akhirnya memarakkan berita-berita invaliditas ya di sokmed itu. Kekhawatiran mengenai pemilu yang menggabungkan dua jenis pemilu besar. Pemilu 2019 adalah perkawinan dua jenis pemilu besar gitu ya, Pilpres dan Pileg dalam satu waktu atau concurrent election. Nah, penyelenggara pemilu 2019 diserentakkan karena putusan MK 5 tahun sebelumnya yang belum sempat dilaksanakan, baru dilaksanakan di tahun itu. Pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU dengan mandat ketentuan pasal 22E menetapkan pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Ya, putusan MK, dasar hukum, penyelenggara pemilu, ya inilah sejarah pemilu kita, penyelenggara pemilu diikat dalam satu format yang namanya satu kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Ya, ini makin memperkuat dan saya katakan bahwa pemilu 2019 adalah puncak, bagian dari puncak penataan kelembagaan yang berlangsung dalam 2 dekade terakhir. Dan itu adalah eksperimen. Yang lebih heboh adalah bahwa Bawaslu punya struktur yang sama dengan KPU dari hulu hingga ke hilir. Ya, format kelembagaan ini mempertegas KPU sebagai administrator utama pemilu, Bawaslu sebagai quality assurance, DKPP sebagai penegak code of conduct. Ya, dalam satu prinsip untuk menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Ketiganya diikat oleh tanggung jawab yang sama, ialah menciptakan pemilu yang berintegritas. Undang-Undang Nomor 7 adalah, dalam pikiran saya, puncak penataan kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung sejak dekade 2000-an hingga sekarang. Saudara-saudara, pemilu 2019 ini juga ya ada sisa agenda yang harus kita uji ya mengenai politik hukum. Politik hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tujuannya adalah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ya, sistem pemilunya ya, kemudian ditambah dengan 575 menjadi 575 dari 570. Jumlah kursi DPRD ditetapkan paling banyak 36, paling banyak 120, paling sedikit 35 sampai 120. Jumlah kursi di DPRD provinsi 3 sampai 12 gitu ya. Nah, efek pengaturan dan implementasi pemilu tahun 2019, penggabungan dua jenis pemilu besar memberi dampak positif antara lain anggaran yang tidak sebesar dari kumulasi biaya pileg dan pilpres jika itu dipisah. Walaupun besar, tapi justru ya, jangan lihat angkanya saja, tetapi kalau 2 kali dari pemilu itu jauh lebih besar. Satu di antaranya adalah anggaran pemilu yang biasa 60-64% untuk anggaran petugas. Itu kemudian bisa diefisienkan sebenarnya. Ya, itu dampak positif. Dampak positif dari pemilu 2019 melalui penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 gitu ya.
selain dampak positif, ini dia ada dampak negatif yang tidak terkirakan. Ialah ini dia, kita harus hormat kepada para petugas pemilu kita yang terdampak gitu ya, karena para di badan penyelenggara ya, para anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia karena beban tugasnya terlalu besar dan menumpuk. Ya, mudah-mudahan mereka sebagai orang yang jembar kuburi gitu ya, karena jasa-jasanya. Nah, permasalahan tradisional pemilu yang menjadi tanggung jawabnya jajaran KPU seperti daftar pemilih masih mewarnai pemilu 2019 ini. Salah ini tulisannya. Ya, permasalahan tradisional jajaran KPU terkait dengan tanggung jawab mengenai daftar pemilih belum memuaskan. Itu KPU. Bawaslu punya permasalahan tradisional ialah politik uang. Padahal satu di antara dari sekian amanat Undang-Undang Nomor 7 dalam pemilu tahun 2019 adalah pencegahan dan penindakan politik uang. Saya sering secara anekdotal mengatakan bahwa, maaf bahasanya agak kasar ya, kalau KPU itu secara tradisional soal daftar pemilih, Bawaslu secara tradisional permasalahan adalah politik uang. Karena ini berlangsung agak lama berpemilu ke pemilu, maka saya mengatakan KPU itu dikutuk karena daftar pemilih, maaf ya bahasanya ya, sedangkan Bawaslu dikutuk karena politik uang yang sampai hari ini belum selesai, termasuk pemilu 2019. Kehadiran struktur yang baik, terlebih Bawaslu, ya dari jenjang pusat sampai ke hulu begitu banyak, kadang-kadang menurut saya terlalu banyak begitu ya, maka ya politik uang nyatanya tidak bisa diatasi. Nah karena itulah saya kira itu akan jadi problem yang harus kita selesaikan, karena dari pemilu ke pemilu harus diselesaikan begitu. Kalau tidak, masyarakat akan terus kecewa. Nah, saudara, ini yang bisa saya sampaikan, tapi saya silakan juga untuk mempelajari lebih lanjut seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya ingin akhiri penyampaian kuliah ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.